Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa ala alihi sayyidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, senang sekali pemirsa kembali kami menyapa Anda dalam program acara persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu program acara Mutiara Hikmah. Dan insya Allah program acara Mutiara Hikmah ini menambah munajah dan takarub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang insya Allah akan membawakan materi kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Ali Imron SHI MHI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik, terima kasih telah hadir di studio kami Ustadz. Beliau merupakan dosen Universitas Islam Negeri UIN Dato Karama Palu dan juga pimpinan Majelis Manarul Mustafa. Dan juga telah hadir di studio kami ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mubarakah, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulu Jadi. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat-sehat? Baik, terima kasih telah hadir di studio kami. Dan juga ditemani oleh santri dari pimpinan Majelis Manarul Mustafa ya, adik-adik kita ada di belakang. Terima kasih adik-adik. Dan kami juga membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tema kita pada sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah yaitu tentang membumikan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra Mi'raj adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu satu malam saja. Kejadian ini merupakan salah satu peristiwa penting bagi umat Islam, karena pada peristiwa inilah Nabi Muhammad SAW mendapat perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu sehari semalam dan disampaikan kepada umatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalalu mengabadikan kisah Isra Mi'raj ini di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Dan untuk mengkajinya lebih dalam lagi materi kita pada sore hari ini, langsung saja kita persilakan kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Ali Imron SHI MHI untuk memberikan tausiah. Kepada Ustadz, tafadhol kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu huwas sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala basyirin nadhir. As-sirajil munir Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ya qadir amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengisrakan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma shalli wa sallim dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan peristiwa Isra dan Mi'raj ini sebagai edukasi, pembelajaran dalam kehidupan kita dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, 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 Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim serta para kerabatnya, keluarganya dan para sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Segenap pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun saja berada, kita telah memasuki
di bulan Rajab. Ya, terutama kita berada di hampir tanggal 27 Rajab. Ini adalah merupakan peristiwa yang sangat fenomenal di kalangan umat Islam. Kita mengenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan peristiwa yang sangat luar biasa, sehingga Allah abadikan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra. Olehnya itu pentingnya kita umat Islam untuk dapat mengetahui serta memahami isi kandungan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Walaupun dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini penentuan waktunya ada perbedaan pendapat antar ulama. Ada yang mengatakan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah 3 tahun. Ada yang mengatakan 1 tahun 3 bulan. Ada yang mengatakan 1 tahun 5 bulan. Ada yang mengatakan 1 tahun 6 bulan sebelum hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Namun telah disepakati oleh para ulama bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi setelah wafatnya istri tercinta baginda Nabi, Siti Khadijah. Itu kesepakatan mufakat para ulama. Dan juga ada perbedaan pendapat di manakah kapankah waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra. Karena ada perbedaan di situ waktu yang telah disebutkan tadi, maka bulannya pun ada perbedaan. Ada yang mengatakan di Dzulqa'dah, ada yang mengatakan di Rabiul Awal. Dan yang paling masyhur di antara ulama seperti yang diungkapkan oleh Al-Imam An-Nawawi, itu berada di bulan Rajab. Dan tepatnya di tanggal 27. Itu yang telah diamalkan oleh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Olehnya itu kita semua yang terpenting dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah bagaimana memetik hikmah. Ya, kita tahu bahwasanya peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan sebuah fenomena di luar nalar manusia. Tidak bisa menjangkau akal manusia terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Makanya disebutkan oleh para ulama, tatkala peristiwa Isra dan Mi'raj ini diberitakan kepada segenap sahabat, orang-orang yang beriman di kala itu, dan juga orang-orang yang tidak beriman saat itu, mereka banyak yang bersorak-sorak, dan bahkan yang beriman pun mereka keluar daripada keimanannya, na'udzubillah. Nah, inilah merupakan ujian terbesar bagi orang-orang yang beriman. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah akal senantiasa terus berada pada posisi teratas, atau keyakinan, akidah berada pada posisi yang teratas. Dan Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan ranah keimanan, keyakinan, yang olehnya itu setiap umat Islam harus mengimani tentang peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Jamaah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini kita tahu sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, kita akan mengupas di situ apa yang terjadi sebelum Isra dan apa yang terjadi setelah Isra. Sebelum Isra telah terjadi beberapa peristiwa. Di antaranya adalah tapal kuda yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, yang mana mereka diembargo secara sosial, baik dalam sosial ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan sosial-sosial yang lainnya. Mereka ditempatkan di satu tempat namanya Lembah Bani Hashim dan Bani Muttalib, Syaib Bani Hashim dan Bani Muttalib, selama 3 tahun. Sehingga mereka itu tidak ada yang dimakan, hanya rerumputan. Dan disebutkan dalam riwayat mereka itu sampai menghijau kulit mereka, karena yang setiap hari mereka makan itu adalah rerumputan, dedaunan, sehingga mempengaruhi terhadap
warna kulit mereka. Dan juga tidak sampai di situ. Pada saat di akhir-akhir tapal kuda tersebut, embargo tersebut, telah terjadi dua peristiwa yang sangat menyedihkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan wafat pamannya Abu Talib dan wafat istri tercintanya yaitu Siti Khadijah. Kedua orang ini adalah merupakan sosok penting dalam kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, terutama dalam hal berdakwah. Disitulah disebut dengan Amul Hazan, tahun dengan penuh kesedihan. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan nabinya terhibur. Belum sampai di situ. Tatkala Nabi SAW mengalami intimidasi yang sangat luar biasa. Beliau ingin dukungan daripada kalangan orang-orang atau bangsa Arab di luar kota Mekah, yang mana pada saat itu mereka telah menindas baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau pun pergi ke Taif, dan sesampainya di Taif beliau diusir, dilempari batu sampai berdarah kakinya, dan beliau pulang dengan rasa luka dan duka yang sangat mendalam. Kepedihan demi kepedihan yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Seakan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menginginkan nabinya terhibur. Maka disitulah dilakukan peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Dan disitulah Nabi Muhammad SAW telah dijalankan dari Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa Baitul Maqdis, atau yang saat ini berada di Palestina. Dan dari Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa menuju Sidratil Muntaha. Dan di tempat yang tidak diketahui kecuali Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah. Lalu disitulah terdapat dialog-dialog yang kita semua telah membacanya setiap salat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini adalah merupakan dialog pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala telah menjawab daripada sambutan nabi kekasihnya yang telah datang kepadanya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan dan kesejahteraan atas engkau wahai Nabi, dan atas semua rahmat dan barakahnya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan kesejahteraan, keselamatan itu dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Peristiwa itu tentunya disaksikan oleh para malaikat-malaikat yang mana pada saat itu tidak bisa menjangkau tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada, sehingga mereka mengungkapkan dalam rasa ta'zim mereka, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini adalah merupakan sebuah kesaksian yang telah disaksikan oleh semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwa anugerah Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan khususiyat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak diberikan oleh siapapun dari kalangan makhluk-makhluknya. Bahkan nabi dan seorang rasul pun tidak diberikan anugerah ini kecuali hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita mengetahui begitu luhur, begitu tinggi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Segenap pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang dimiliki dan yang didapat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Isra dan Mi'raj? Begitu turun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mi'rajnya, kemudian kembali ke kota Mekah, di pagi harinya langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kaumnya. Di saat itu mereka bersorak-sorak, mereka bertepuk-tepuk tangan, seakan-akan itu adalah hal yang tidak terjadi. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya
kalau engkau telah pergi ke Masjidil Aqsa, maka sifatilah Masjidil Aqsa itu bagaimana. Mereka tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu belum pernah sama sekali ke Masjidil Aqsa. Belum pernah sama sekali. Maka ingin mematahkan apa yang telah dibawa berita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menanyakan tentang bagaimana sifatnya Masjidil Aqsa. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpikir, beliau katakan, aku akan ditanya bagaimana sifat Masjidil Aqsa. Maka disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung pergi ke Masjidil Haram Mekah, dan di tempat Hijr beliau terus berdoa. Disitulah Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu diperlihatkan oleh Allah gambaran tentang Masjidil Aqsa, berada di hadapannya Masjidil Aqsa. Dan disitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyifati satu demi satu, pintu demi pintu, tiang demi tiang masjid, daripada bentuk apa yang ada di dalam Masjid Aqsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sifat yang sangat sempurna. Mereka pun belum meyakini. Kalau memang begitu, bagaimana dengan kondisi kafilah kami yang saat ini akan datang ke Mekah? Maka kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saat aku melakukan Isra, aku telah menemukan kafilah Ir, di mana mereka kehilangan seekor onta. Lalu mereka mencarinya sampai pada tempat begini dan begitu, dan di sisi mereka ada air yang terletak di wadah, dan aku meminumnya. Maka tidak lama lagi kafilah tersebut akan sampai ke kota Mekah. Mereka menanyakan kapan mereka akan datang. Beliau katakan akan datang di hari Rabu sebelum terbenam matahari. Maka di saat itulah mereka saksikan bagaimana kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Di saat hari Rabu menjelang terbenam matahari, mereka melihat arah jalan di mana kafilah itu akan datang. Subhanallah, ternyata betul kafilah yang mereka tunggu-tunggu telah datang sesuai dengan berita yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu? Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didustai, tidak dipercayai oleh kaumnya, namun ada seorang sahabat yang sangat setia kepada beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini memiliki gelar As-Siddiq, yaitu orang yang percaya. Kenapa? Karena di saat orang-orang yang ada di sekitar Nabi mendustai Nabi Muhammad, ada sosok seorang yang mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar. Tatkala disampaikan kepada sahabat Abu Bakar, Abu Jahal katakan, "Wahai Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang sahabatmu Muhammad itu? Dia katakan tadi malam telah melakukan Isra dan Mi'raj." Apa kata sahabat Abu Bakar As-Siddiq? "La in qala dzalik laqad sadaq fa inni qad saddaqtu bima fawqa dzalik." Kata beliau, kalau itu yang diucapkan, maka dia telah berucap benar. Bahkan aku telah mempercayai lebih daripada itu. Ini adalah merupakan keimanan yang sangat sempurna dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salat adalah merupakan apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimanakah kita dalam setiap tahunnya telah memperingati Isra dan Mi'raj dengan salat yang kita lakukan setiap harinya? Bagaimana dengan kualitas dan kuantitasnya? Apakah meningkat setiap tahunnya atau justru lebih dahsyat lagi, lebih buruk lagi daripada itu, lebih merosot daripada tahun-tahun sebelumnya? Dan dalam hal ini bisa kita korelasikan dengan apa yang telah terjadi saat ini terkait dengan
gempa bumi yang terjadi di Turki dan Suriah, kita doakan mereka. Amin ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka, saudara-saudara kita yang ada di sana, dengan keselamatan iman, keselamatan jasmani dan rohani, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari bersabda dalam hadisnya, la taqumus saatu, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yurfa'ul ilmu, sehingga ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu yurfa bimautil ulama, ilmu itu diangkat oleh Allah dengan meninggalnya para ulama. Berapa banyak yang telah wafat daripada kalangan para ulama-ulama kita. Itu menunjukkan kebenaran daripada apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taqaruz zaman, dan berdekatannya waktu. Artinya waktu semakin cepat. Dan ini kita rasakan. Tidak lama lagi Ramadan, padahal kemarin baru kita merasakan kita berada di bulan Ramadan. Sekarang ini tidak kurang lebih dari 1 bulan lebih sedikit itu akan memasuki bulan suci Ramadan. Taqarubiz zaman wa kathratil zilzal, dan banyaknya gempa bumi. Tadi kalau kita kaitkan bahwasanya apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Yang saat itu dan bahkan yang saat ini terjadi, itu adalah merupakan buah daripada apa yang diberitakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dapat kita petik dalam hal ini? Kita harus mempercayai apa yang telah dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang perlu kita persiapkan. Tatkala seorang Arabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Madza a'datta laha?" Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Itu yang ditanyakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu kalau kita mengetahui tanda-tanda hari kiamat yang kecil, ya termasuk di sini banyaknya gempa bumi di mana-mana. Nah, maka dari itu kita harus mempersiapkan diri. Dan yang paling utama mempersiapkan diri untuk hari kiamat adalah salat. Salat kita yang setiap harinya kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sehari semalam kita diwajibkan oleh Allah 5 waktu. Dan itu adalah merupakan hubungan sinyal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita banyak melaksanakan salat, maka semakin kuat sinyal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kuat hubungan kita dengan Allah, maka akan menjadi tenang dalam kehidupan kita. Karena kita merasa kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dekat dengan Allah, tentu rahmatnya akan turun. Sakinahnya, ketenangannya akan turun dalam hati kita. Dan itulah yang dirasakan oleh orang-orang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak ingin cepat-cepat meninggalkan salat. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila mereka terasa sempit dalam hidupnya, banyak beban yang dihadapinya, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sebuah sosok seorang nabi dan rasul, berkata kepada Bilal, "Arihni biha ya Bilal." Tenangkan jiwaku dengannya, dengan salat itu wahai Bilal. Ini di saat gundah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin tenang jiwanya dengan salat. Bilal adalah merupakan tukang azan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Sehingga apabila datang waktu salat, Nabi Muhammad katakan, "Arihni biha ya Bilal." Tenangkan jiwaku dengannya, dengan salat itu wahai Bilal. Maka disitulah Bilal baru mengumandangkan azan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, hatinya, jiwanya tenang dalam salat. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah riwayat, idza hamma alaihil amru hara'a ilas salah. Apabila sudah banyak
pikiran yang dialami oleh Nabi Muhammad, banyak beban yang dialami oleh Nabi Muhammad, cepat-cepat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat. Nah, ini adalah merupakan solusi dalam kehidupan kita. Dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Ya, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Maka salat ini adalah merupakan sebuah solusi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu berapa banyak musibah, berapa banyak masalah, problematika kehidupan yang kita alami. Dari masalah keluarga, ekonomi, sosial kemasyarakatan, politik, pendidikan, pergaulan, dan seterusnya. Berapa banyak, tapi kita tidak pernah berpikir solusi ada di dalam salat. Dengan salat, hati kita menjadi tenang. Hati tenang membuat pikiran kita jernih. Dengan pikiran jernih, maka kita akan berpikir secara inovatif apa yang perlu kita lakukan. Itu kalau kita mengendelik bagaimana ini alur daripada salat dapat memberikan solusi. Dan begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ditanya oleh seorang sahabat yang ingin menemani beliau di dalam sorga. Seorang sahabat diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kesempatan untuk meminta permintaan. Maka sahabat tersebut mengatakan, "Uridu murafaqataka fil jannah." Aku ingin bersamamu di dalam sorga wahai Nabi. Masya Allah. Nah, ini adalah merupakan permintaan yang sangat mulia, yang tidak pernah dipikirkan oleh siapapun. Mungkin kalau kita disodori permintaan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang perlu kita minta, barangkali kita sudah berpikir duniawi, materi sudah pasti. Tapi ini sahabat hanya satu yang diminta. Apa itu? Bagaimana bisa bersama-sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Apa kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? A'inni ala dzalika bi kathratis sujud. Bantulah aku untuk menggapai kemauanmu itu, harapanmu itu dengan memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak salat. Jadi salat ini selain dapat dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menginginkan itu, dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mau dekat dengan Allah dan Rasulnya? Kita semua ingin dekat kepada Allah. Kenapa? Tatkala kita dekat dengan Allah, apa yang kita minta Allah akan kabulkan. Ini kalau kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan lindungi kita dari berbagai macam, segala macam musibah yang akan menimpa. Kehidupannya akan selalu langgeng, dengan orang akan menjadi baik, dengan dalam pekerjaannya terus dalam keadaan stabil. Masya Allah. Masya Allah, terjaga dari kebangkrutan. Kalau dia punya lahan akan menjadi subur. Kalau dia punya anak, dia akan menjadikan anak-anaknya soleh dan soleha. Kalau dia punya keluarga, akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau dia memiliki lingkungan, lingkungannya menjadi lingkungan yang baik, yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan awal mula. Kalau ingin memperbaiki kehidupan kita di semua lini ini, salatnya dulu. Salatnya dulu. Banyak macam yang kita hadapi. Dari mana kita mau perbaiki ini? Kalau kita mau lihat negara ini, dari mana kita mau perbaiki negara ini? Baik. Maka itu dengan solatnya. Kalau solatnya sudah baik, akhlaknya akan menjadi baik. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Kalau sudah perbuatan manusianya baik, akhlaknya baik, tentu akan menjaga lingkungannya, akan menjaga sekelilingnya, terus akan menjadi Masya baik. Allah. Ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Ustadz sudah menyampaikan bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW menjadikan edukasi bagi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, perbincangan kita cukup menarik dengan Ustadz, tetapi kita ikuti jedah berikut ini. Tetaplah di TVRI Sulawesi Tengah. TVRI, media pemersatu bangsa.
baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia. Kembali dalam program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Dan kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema membumikan peristiwa Isra Mi'raj bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Ali Imron SHI MHI yang merupakan dosen Universitas Islam Negeri UIN Dato Karama Palu dan juga pimpinan Majelis Manarul Mustafa. Ya, baik, sambil menunggu penelpon kami persilakan kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mubarakah. Silakan, Bunda. Silakan berdiri, Bunda. Sebutkan nama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa. Saya ingin tanyakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sholat adalah tiang agama. Sebagaimana dikatakan pula, perbaikilah sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi kiat-kiat apa yang kita ambil agar kita sholat tepat waktu dan khusyuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ulfa. Satu lagi, ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mubarakah, Kelurahan Tipo, Kecamatan Urjadi. Silakan, Bunda. Ya, silakan berdiri, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dian Ekawati dari Majelis Taklim Al-Mubarakah Kelurahan Tipo. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz bilang tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW hanya 1 malam saja. Jadi yang saya tanyakan ini, apakah sama perhitungan Allah dengan manusia tentang proses perjalanan Nabi Muhammad SAW tentang Isra Mi'raj itu? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dian atas pertanyaannya. Kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah. Ya, baik Ustadz, sambil menunggu penelpon sudah ada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mubarakah dari Ibu Ulfa ini, Ustadz, tentang menanyakan sholat adalah tiang agama ini Pak Dokter. Kemudian perbaiki sholat, kemudian seperti apa kira-kira Pak Dokter kiat-kiat kita untuk tepat waktu dalam melaksanakan sholat dan juga supaya bisa khusyuk Pak Dokter. Tafadhol Pak Dokter. Iya. Kiat-kiat sholat agar tepat waktu dan khusyuk di dalamnya. Pertama, jadikanlah sholat sebagai prioritas dalam kehidupan kita, berada pada skala prioritas yang terpenting dalam kehidupan kita. Kalau sholat itu adalah merupakan sebuah kegiatan yang berada pada skala prioritas, maka tentunya akan dipersiapkan dari sejak sebelumnya. Yang lain nomor 2, yang ini nomor 1. Nah, maka itulah yang akan memicu kita untuk mempersiapkan sholat kita sebelum datangnya waktu. Dan akan tiba sholat dalam tepat waktu. Nah, oleh karena itu, dalam kegiatan sholat itu adalah afdolnya pada awal waktunya. Masya Allah. Begitu masuk waktu sholat, azan, kita menunggu sedikit sejenak untuk menunggu jamaah. 6 menit sampai 10 menit. Kemudian kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Di awal waktu kita melaksanakan sholat. Nah, inilah yang perlu kita perhatikan. Dan kita akan mempersiapkan diri dari awal. Seperti berwudu atau mandi sebelumnya. Kemudian berwudu, kemudian menutup aurat. Menggunakan pakaian yang rapi, yang bersih, yang suci, yang wangi. Kemudian melangkahkan kaki ke masjid. Masya Allah. Ya, jadi sebelum waktunya sudah ada di dalam masjid. Begitu azan dikumandangkan, posisinya berada di dalam masjid dengan hati yang tenang, tidak tergesa-gesa. Nah, maka pada saat dia melaksanakan sholat akan mempengaruhi khusyuknya. Nah, kadang-kala kita tidak sadar kalau kita pergi ke masjid kita terburu-buru, lari-lari. Iya. Itu pernah dialami oleh para sahabat. Saat Nabi Muhammad SAW melaksanakan sholat, di tengah sholat ada suara telapak kaki. Ya,
di situ menunjukkan sahabat lari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah katakan, wa alaikum bisakinah wal waqar. Jadi hendaklah kalian itu berjalan dengan tenang dan sopan. Ya. Dikatakan wa ma ataitum wa ma adraktum fa'timu wa ma ataitum fasallu. Apa yang kalian dapatkan salat, dan apa yang kalian tinggalkan itu sempurnakan. Jadi jangan pergi ke masjid tergesa-gesa. Nah, itu akan menyebabkan nafas kita ya tersendat-sendat, kemudian mempengaruhi kehusuan salat kita. Nah, dan kita dianjurkan sebelum melaksanakan salat menenangkan dulu, apalagi di saat kondisi panas, namanya tabrid, ya, mensejukkan badan, merilekskan badan kita, tubuh kita, supaya kita betul-betul fokus di dalam salat. Nah, apabila sudah masuk di dalam salat kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kehusuan. Masya Allah. Ya. Dan di situ perlu kita ketahui, khusyuk itu memiliki sebuah tips yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahwasanya sebelum kita melaksanakan salat itu berwudu terlebih dahulu. Itu Rasulullah sudah ajarkan kepada kita berwudu. Awal mula daripada salat kita adalah berwudu. Dan disitulah kita harus berkonsentrasi. Di dalam berwudu kita konsentrasi dalam wudu kita, tidak kita menghayal dan sebagainya. Kalau dalam wudu kita, kalau dalam wudu kita konsentrasi khusyuk, insya Allah dalam salatnya akan menjadi khusyuk. Ini tipsnya. Nah, kemudian membaca doa di situ sebelum salat, ya, membaca ta'awud, membaca surah An-Nas, ya, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala kekhusyuan, maka itu akan memberikan dalam dirinya kekhusyuan. Nah, ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan pertama tadi, ya, terkait dengan masalah tips untuk dapat melaksanakan sholat tepat waktu dan memiliki kekhusyuan di dalam sholat. Ya. Iya, baik Pak Dokter. Kemudian dari Ibu Dian tentang, ya, kita berbicara lagi Pak Dokter tentang perjalanan Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj. Apakah sama perhitungannya satu malam dengan perhitungan manusia, atau ini disebutkan dalam Al-Quran? Ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, ya, bahwasanya satu hari, ya, di akhirat ka'alfi sanatim mimma ta'udun, seperti 1000 tahun yang kalian hitung. Masya Allah. Jadi perbandingan satu hari di akhirat itu seperti 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita mau bertanyakan, jadi logis sekali. Jadi Nabi Muhammad itu begitu Isra dan Mi'raj sudah keluar daripada zona dunia. Kalau dikatakan satu hari di akhirat itu banding 1000 tahun di dunia, kira-kira itu perjalanan yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam Mi'raj itu sesingkat itu. Memang hitungannya itu tidak sebanding dengan waktu yang ada di akhirat. Mungkin barangkali detik, hitungan detik barangkali itu kalau dihitung. Ya, bagi saja 24 jam bagi 1000 tahun. Nah, ya kan? Ini berapa? Akan menjadi berapa detik di situ? 00 sekian detik. Makanya disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad itu pergi Isra dan Mi'raj, beliau duduk di Masjidil Haram saat itu, tempat duduknya itu belum dingin. Nah, jadi disitulah kita mengetahui begitu singkatnya perjalanan Isra dan Mi'raj, karena Nabi Muhammad SAW sudah keluar dari zona waktu dunia. Beliau masuk kepada zona waktu yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini adalah merupakan sebuah mukjizat yang dikatakan tadi, sebuah mukjizat yang tidak bisa dinalar oleh akal. Tapi kalau kita mau pahami secara mendalam, ternyata ini logis sekali. Karena sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi, satu hari di akhirat, ya, itu sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Ya. Baik kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, kembali kami membuka line telepon di 0451 452 414 bagi pemirsa yang ada di rumah yang ingin berinteraktif dengan Ustadz atau ingin bertanya pada materi kita sore hari ini di program acara Mutiara Hikmah persembahan TVRI Sulawesi Tengah dengan tema membumikan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW bersama narasumber Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Ali Imron SHI MHI.
Ya, baik, sambil menunggu penelpon Iya. ini Ustadz yang ada di rumah, mungkin saya ingin bertanya Ustadz, kira-kira bagaimana kita melihat perbedaan antara pandangan-pandangan ulama tentang peristiwa Isra Mi'raj ini? Ada yang mengatakan Iya. bahwa peristiwa ini bid'ah misalnya Pak Dokter. Iya. Ada yang mengatakan ini harus dilaksanakan misalnya di masjid-masjid, Iya. seperti ada ibu-ibu majelis taklim melaksanakan kegiatan Iya. Isra Mi'raj. Bahkan Iya. ada yang menentang. Seperti apa pandangan Islam tentang perbedaan pandangan ulama tentang peristiwa Isra Mi'raj Pak Dokter? Iya. Tafadhol. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini memang ada perbedaan pendapat antar ulama terkait dengan apakah Nabi Muhammad itu Isra dengan ruhnya saja, ya, ataukah dengan jasad dan ruh, ataukah dengan mimpi. Ini sudah ada perbedaan pendapat. Namun di abad-abad pertama itu banyak dari kalangan ulama-ulama yang hidup di abad pertama itu mengatakan itu terjadi dengan ruh, ya, atau lewat mimpi. Tapi setelah diulas oleh para ulama-ulama di abad kedua itu, mereka menemukan bahwasanya Nabi Muhammad SAW Allahumma shalli wa itu sallim. Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sekaligus, dan itu menunjukkan mukjizat. Kalau dengan mimpi ataupun dengan ruhnya saja, seperti orang menghayal dengan ruhnya saja, saat itu dia kosong tatapannya, itu bukan mukjizat. Dikatakan mukjizat apabila itu di luar daripada nalar manusia. Nah, itulah dalam perbedaan. Kemudian dalam menyikapi Isra dan Mi'raj, tentu Isra dan Mi'raj ini kan adalah merupakan peristiwa yang agung. Nah, dalam peristiwa yang agung ini tentunya kita harus memuliakan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah merupakan bagian daripada tanda ketakwaan yang ada dalam hati. Sekarang peristiwa Isra Mi'raj ini adalah syiar. Apa itu syiar? Yang menunjukkan kebesaran Allah. Masya Allah. Sampai di dalam Al-Quran surah Isra, subhanalladzi asra, maha suci Allah. Ini kan menunjukkan keagungan Allah. Jadi Allah sendiri mengagungkan peristiwa Isra Mi'raj ini. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad tentu mengagungkan juga. Dan mengagungkan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah bagian daripada keimanan kita. Nah, dan itu bagian ketakwaan yang ada dalam hati kita. Dan bagaimana sekarang dalam pengagungan itu, ya kan? Nah, maka disitulah cara dalam pengagungan di situ, yaitu dengan mengumpulkan orang-orang lalu menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Bagaimana cara pengagungannya? Banyak-banyak. Ya, banyak di situ cara untuk mengagungkan Isra dan Mi'raj. Dalam Al-Qur'an kita diperintahkan untuk menceritakan kebesaran Allah. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka dengan hari-hari kebesaran Allah. Kalau Isra dan Mi'raj ini kan merupakan hari-hari yang terjadi kebesaran Allah. Tentu kita mau kasih peringatan kepada mereka. Bagaimana caranya sekarang mau kasih peringatan kepada sesama orang yang beriman? Bagaimana caranya? Saya mau tanya, bagaimana? Tidak ada lain kecuali kita kumpulkan orang di masjid, lalu kita ceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Masya Allah. Nah itu jadi menunjukkan dengan berkaitan hari kapanpun saja. Tidak harus 27 Rajab tepat waktu, bisa di waktu yang lain, yang penting nilainya ada di situ. Kalau dikatakan kalau tidak merayakan atau tidak memperingati Isra Mi'raj di tanggal 27 Rajab itu berdosa. Enggak. Kalau pemahaman seperti itu salah. Nah, justru sekarang peringatan Isra Mi'raj sudah mulai dari awal Rajab, sudah mulai peringatan Isra Mi'raj di Dolo, di Donggala, banyak undangan-undangan di situ dilakukan untuk memperingati Isra Mi'raj. Jadi tidak berkaitan dengan waktu. Tapi yang paling banyak di situ adalah memperingati di tanggal 27 Rajab, karena itu adalah merupakan pendapat para ulama yang masyhur. Ya, cara mengumpulkan mereka dengan memberikan nasihat, memberikan cerita-cerita tentang Isra dan Mi'raj, dan mengimplementasikan ke dalam kehidupan mereka. Kemudian diberikan di situ snack ataupun makanan. Ya, itu adalah merupakan hal yang baik, hal yang bagus. Ada nilai-nilai sedekah juga Pak Ada, Dokter? Masya Allah. ada nilai sedekahnya. Jadi kalau dibilang, oh itu kan di zaman Nabi itu tidak ada, di zaman sekarang kenapa ada? Kan begitu. Kalau kita mau bertanya, nah, di zaman Nabi itu para sahabat semua sudah menyaksikan peristiwa Isra dan Mi'raj itu.
dan mengetahui Isra dan Mi'raj, kekuatan iman yang dimiliki oleh para sahabat itu tidak bisa dipungkiri lagi. Tidak bisa dipungkiri lagi. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, seonggok, segenggam beras ataupun gandum yang disedekahkan oleh mereka para sahabat-sahabat itu lebih baik daripada segunung emas yang kalian sedekahkan, yang bukan sahabat Nabi SAW. Kenapa? Keimanan mereka kuat. Nah, kita sekarang 1444 Hijriah, sudah jauh daripada zaman Nabi SAW. Allahumma sholli wa sallim. Nah, kita kalau tidak mau mengalami degradasi keimanan kita, ya kita harus selalu mengupdate keimanan kita, terus mengulas keimanan kita. Didengarkanlah itu kebesaran-kebesaran Allah, didengarkanlah itu kemuliaan-kemuliaan Nabi Muhammad SAW, supaya keimanan kita semakin kuat. Nah, itu termasuk itu mengumpulkan orang-orang di saat hari Isra dan Mi'raj itu adalah sebagai metode saja. Salah satunya seperti kita sekarang ini di TVRI, kita Masya Allah, iya, sedang siaran. Ini juga termasuk metode saja, media, sarana untuk sampainya informasi terkait dengan Isra Mi'raj kepada masyarakat. Apa saja, melalui medsos, melalui apa saja. Ini adalah merupakan hal yang baik. Iya, jadi Pak Dokter mungkin kita manfaatkan sekali lagi media-media yang ada untuk menyiarkan peristiwa Isra Mi'raj dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, baik, saya persilakan satu lagi barangkali dari ibu-ibu Majelis Taklim Al Mubarakah, barangkali satu lagi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah. Ya, silakan Bunda. Kelurahan Tipo. Silakan Bunda. Pertanyaan saya, Pak, tadi Bapak katakan bahwa perjalanan Isra Mi'raj terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 1. Tadi katakan bahwa Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pertanyaan saya adalah, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ada tanda-tanda kebesaran yang diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan saya, tanda-tanda kebesaran itu apa saja, Ustaz? Dan bagaimana contoh-contoh itu dikaitkan dengan umat manusia di zaman sekarang? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda. Mungkin Pak Dokter kita jawab saja Pak Dokter langsung. Tafadhol. Sebetulnya kita sudah dapat pahami ya secara jelas di mana letak kebesaran Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Pertama, durasi waktu yang sangat singkat. Dalam jarak yang begitu jauh, karena Mekah dengan Masjidil Aqsa itu ditempuh 2 bulan, 1 bulan pergi, 1 bulan pulang. Nah, sedangkan peristiwa Isra Mi'raj dengan sebagian malam, lailan ay minal lail, tidak semua satu malam, sebagian malam saja. Nah, di sini adalah merupakan kebesaran Allah. Makanya disebutkan linuriyahu min ayatina. Ya. Untuk apa itu peristiwa Isra Mi'raj? Linuriyahu, agar kami, kata Allah, memperlihatkan kepadanya, kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita umatnya, min ayatina, daripada tanda-tanda kebesaran kami. Dan kemudian juga perjalanan Nabi Muhammad SAW menembus 7 lapis langit. Ya, kita kalau kita kaitkan dengan kehidupan sekarang, kalau kita manusia keluar angkasa tanpa oksigen, meninggal kita. Iya, Masya Allah. Sekarang Nabi Muhammad pergi keluar angkasa tanpa oksigen. Ini bukankah itu sebuah tanda-tanda kebesaran Allah? Sangat. Nah, oleh karena itu tidak bisa dicerna oleh akal. Nah, ini juga bagian. Kemudian apalagi di situ terdapat cerita-cerita dalam kitab-kitab hadis. Nabi Muhammad SAW di situ diperlihatkan sorga, diperlihatkan neraka, ya, di mana kita belum bisa menyaksikan, belum bisa melihat, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memperlihatkan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu apa yang ada di dalam sorga. Sehingga suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendengar terompah
yang lagi berjalan di dalam sorga. Nabi Muhammad katakan, terompahnya siapa itu? Ya, malaikat katakan itu adalah terompahnya Bilal bin Rabah. Nah ini Bilal bin Rabah. Dibilang Nabi Muhammad setelah sampai di bumi tanya kepada Bilal bin Rabah, apa yang kau lakukan sehingga terompahmu ada di dalam sorga sana? Nah, maka beliau katakan, saya setiap kali setelah berwudu saya melakukan salat 2 rakaat. Nah ini namanya salat sunatul wudu. Nah ini adalah merupakan amalan yang dilakukan Bilal bin Rabah. Ya, walaupun saat itu belum difardukan salat, tapi apa yang akan dilakukan oleh Bilal bin Rabah itu di saat kemudiannya itu adalah merupakan amalan yang beliau lakukan. Masya Allah. Ya kan? Nah, ini sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu mukjizat terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad SAW. SAW. Ya, baik Pak Dokter, perbincangan kita ini cukup menarik Pak Dokter, tetapi karena mengingat durasi waktu, mungkin Pak Dokter bisa memberikan closing statement atau kesimpulan dari materi-materi yang sudah Pak Dokter sampaikan. Tafadhol Pak Dokter. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, kita berada dalam bulan Rajab yang merupakan bulan terjadi di dalamnya peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli wa sallam. Tentunya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini marilah kita jadikan momentum untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas salat kita sebagai bentuk hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan berimplikasi kepada hubungan kita dengan sesama manusia. Jika salat kita itu baik, menjadikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi baik. Dan apabila hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala baik, maka seluruh hubungan-hubungan yang lainnya akan menjadi baik. Olehnya itu, kita dapat menjadikan salat kita senantiasa terus bertambah secara kuantitas dan terus bertambah secara kualitas kekhusyuan di dalam salat kita. Dan semoga kita semua segenap hadirin, hadirat dan pemirsa dimanapun Anda berada dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas salat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin amin. Ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Ya, baik, terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang berbahagia, tentunya Pak Dokter sudah menyampaikan bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW menjadikan kualitas dan kuantitas sholat kita semakin baik, dan juga Pak Dokter menyampaikan jagalah sholat kita khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian Mutiara Hikmah pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Ali Imron SHI MHI. Terima kasih Pak Dokter. Ya, insya Allah kapan-kapan kembalikan Bunda kembali. Terima kasih Pak Dokter. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mubarakah, Kelurahan Tipo, Kecamatan Ulu Jadi. Terima kasih ibu-ibu telah hadir. Begitu juga dengan adik-adik dari Majelis Manarul Mustafa. Terima kasih adik-adik telah hadir. Akhirnya saya Bambang Abu Julu dan seluruh kerabat kerja TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan banyak terima kasih. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Mutiara Hikmah pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.